Serangan kita sudah saya tetapkan. Tanggal 1 Maret, subuh. Siapa bilang aku gengsi? Hey, kalau goyang aku seksi. Hey, kayaknya asyik juga. Banyak sekali yang lakukan. Kalau menyergap Belanda, monggo di sebelah sana. Kalau di sini tempat saya ngangkon bebek. And action. Clear area ya, jangan ada yang mendekat. Permisi Mbak, kita mau meledakan. Laskar memimpin. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Awal dari Laskar Mimpi ini, kita berkeinginan untuk mencoba memberikan sebuah tontonan yang berbeda. Pada waktu itu saya sudah ngobrol dengan Monty Tiwa, terus dengan kakaknya Erik Tiwang. Secara sangat langsung kita menemukan sebuah ide bahwa kita membuat sebuah film perang. Film ini ditulis untuk menghadirkan cerita serangan umum 1 Maret dan suasana kehidupan di sana dengan karakter-karakter yang terlibat dalam periode waktu sekitar agresi militer Belanda kedua dan pendudukan Jogja selama 6 jam tahun 49. Dan akhirnya pada waktu itu juga kita berkeinginan untuk mengajak Project Pop secara perdana untuk tampil di film layar lebar. Saya On. Saya Odi. Saya Monty Tiwa. Dan kami adalah Laskar Pemimpin. Nah, ada satu media yang kayaknya kita ingin banget coba untuk bisa menghibur orang juga gitu. Nah, yaitu adalah film. Tapi selama 14 tahun ini akhirnya ada juga Project Pop tuh kan kayak punya obsesi gitu ya, pengen bikin film. Nah, ketika kita harus bikin film, pengennya tuh sesuatu yang beda gitu loh. karena sudah brainstorm sama Monty, kita lihat paling cocok itu kita angkat yang mana. Ya mungkin akhirnya kita terpilih lah agresi yang kedua tahun 1948 yang kita pilih, karena di situ memang satu momentum di mana kita membuktikan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Jadi kayaknya seru banget kalau misalnya itu yang kita angkat. Serangan kita sudah saya tetapkan. Tanggal 1 Maret, subuh. Integritas ini adalah suatu hal yang sangat penting. Rasa di mana kita menjadi satu bangsa, satu kesatuan, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dan akhirnya dibuatlah Laskar Memimpin. Berbagai macam pemuda Indonesia dari berbagai macam suku, mereka bersatu menunjukkan integritasnya. Saya Tika Pengabdian sudah pasti kan, dari logatku sudah ketahuan kan aku. Jadi Sri Mulyani dari Desa Panjen. Yang kerjanya Tidur. Waktu dapat skrip ini, gue udah tahu. Gue tanya, yang pertama gue tanya adalah genrenya apa, dan jawabannya cukup sangat mengejutkan buat gue bahwa ini adalah action, komedi, musikal, drama. Jadi maksud gue itu satu percampuran yang menurut gue di Indonesia belum ada, dan gue selalu sangat tertantang untuk membuat suatu film yang baru. Jadi begitu dapet tawaran ini, gue langsung bilang sama Monty, terserah gimana caranya, pokoknya gue ikutan. Ya pokoknya aku nggak mau nikah kalau Kak Wiwit belum nikah. Loh, yuk. Yuk. Ya yuk. Di sini karakter Kopral Jono itu dia udah berkali-kali diturunin pangkatnya oleh Kapten Hadi gitu. Selalu bikin kesalahan. Jono ini satu angkatan, pertama masuk sama-sama dari kampung. Sama, bertiga. Tapi karena dia ini lebih pintar loh dari kita. Saya Hadi Sugito, kapten kalian. Kapten Hadi ini adalah pemimpin dari Laskar Panjen. Karakternya cukup tegas dan galak, agak sedikit sensitif, apalagi sama anak-anak buahnya yang bandel-bandel. Jadi kerjaan saya ya memarahi Kopral Jono, Project Pop gitu, karena mereka memang dablek dibilangin. Dan lebih putih. Kalau kita kan hitam-hitam ya warga kampung yang nggak naik pangkatnya. Itu jelas itu. Makanya. Lanjutin tau jahat ya. Aku sini karakternya sebagai Yayu. Yayu itu orangnya gimana ya?
Kemayu. Yayu itu adiknya Wiwit. Wiwit tuh diperanin oleh Shanti. Ini kan di penjara. Yuk, kamu tuh ya jangan males. Kalau kamu pengen punya negara sendiri, semua orang itu harus ambil peran yang proaktif gitu. Apa hubungannya nyapu sama kemerdekaan? Yang pasti kalau buat aku, karena ini kan filmnya perang-perangan gitu ya, terus ada drama musikalnya juga gitu. Pemuda-pemudi Panjen yang saya cintai, saya titipkan amanat Ibu Pertiwi untuk kita semua. Ya, Letnan Bowo itu adalah sosok karakter yang dia muncul karena keadaan saat itu di negaranya yang memang menuntut masyarakat Indonesia itu untuk berjuang bersama untuk melawan Belanda tentunya, karena memang itu terjadi agresi militer pertama 47 sampai agresi kedua 49. Saudara-saudaraku, daftarkan nama kalian kepada Kopral Jono di sebelah kiri saya. Tulis nama kalian. Keadaan itu membuat karakter-karakter yang semulanya itu hanya rakyat biasa akhirnya terdorong untuk menjadi semangat untuk menjadi pejuang membela negara, dan ya semata-mata untuk negara, dan saat itu tidak ada memikirkan hal-hal yang lain kecuali berjuang bersama. Merdeka atau mati. Merdeka. Merdeka. Mudah-mudahan kalau mereka nonton film ini, rasa cinta pada Indonesia mereka bangkit. Yang satu, kita juga bicara di sini bahwa perbedaan itu tidak jadi masalah. Jadi ada 6 orang, 7 sama Kopral Jono dengan latar belakang yang berbeda-beda, motivasi yang berbeda, suku yang berbeda, tapi kita bersatu sama-sama untuk berjuang untuk bangsa ini. Concern utamanya di sini adalah menghadirkan kembali kisah rakyat yang ikut berjuang bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia waktu itu untuk menyatakan pada dunia internasional bahwa negara kita ini masih ada walaupun dalam keadaan yang parah setelah mendapat tekanan dari tentara Belanda waktu itu. Pertama kali gue tahu harus memerankan Soeharto di Letkol Soeharto di film Laskar Pemimpin ini, terus terang gue agak deg-degan juga. Deg-degannya kenapa? Karena gue mengidolakan Pak Harto dari dulu, dari kecil. Mungkin karena hampir 80% hidup gue hidup di zaman dia ya. Jadi gue tahu dari sejarah bagaimana dia memimpin serangan umum, terus bagaimana dia punya andil di dalam revolusi. Kita dapat ide. Bagaimana kalau kita orang tiba spy padang Belanda pe jalur patroli? Gimana kalau habis itu langsung aja kita serang? Ya. Lars Mempo itu adalah ini prajurit Republik Indonesia yang dari Manado, karena dikirim bukan karena mempunyai satu kehebatan yang luar biasa, tetapi karena saya sering merepotkan, mungkin asumsi saya sering merepotkan pasukan saya karena saya punya kebiasaan buruk. Kalau saya tidak pakai kacamata, saya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Hei kamu, ngapain kamu? Lapor Sersan! Kapten Hadi, saya di sini. Lapor Sersan Kapten Hadi! Soalnya saya sering sekali dalam adegan tersebut saya hormat sama pohon, hormat sama pantat kuda, hormat sama yang bukan orang lah gitu ya. Dan itu karena saya nggak bisa lihat, dan itu parah gitu loh. Mungkin minnya kalau diminin dalam ukuran kacamata sekarang sekitar min 20 lah. Tumino, jadi Tumino itu adalah seorang peternak bebek yang melihat keadaan di sekitar keadaan perang, dan dia tergugah untuk menjadi seorang laskar, yaitu Laskar Panjen. Beta bukan prajurit. Beta. Waktu yang terpakai dalam masa syuting itu memakai kostum ini karena saya di sini berperannya menjadi pengkhianat di segala lini. Kemana saja kau? Siap, Letnan. Beta sempat ditawan Republikan, tapi beta dilepas karena... Karena apa? Karena beta banyak makan. Yuk mau lihat
lihat di Arjen Jawa. Ini dia, Wiwit namanya. Sebenarnya kalau waktu gue baca skripnya, karakter gue si Wiwit itu sepertinya gak ikut perang-perangan gitu kan. Cuma mungkin karena ya namanya juga perkembangan di tempat dan juga mungkin melihat bahwa gue itu sangat cocok untuk dibom dan ditaruh di sawah gitu ya. Dan pertimbangan dari Bapak Monty Tiwa, jenderal kita yang sangat kita cintai dan untuk dibom itu kena bom, ikut segala macam lah, ikut babak belur. Malah kayaknya dari semuanya paling babak belur itu Wiwit deh, bukan Project Pop. Kenapa tuh ya Monty? Action. Kayaknya ngatur ledakan agak sentimen ya sama gue. Tadi granat meledaknya depan muka gue. Sekarang yang di batu meledaknya pas di kuping kiri gue. Menurut lo? Ya itulah korban peperangan, tangan beset-beset tuh habis, kena batu, kena padi, kaki juga udah pada perih, kuku kaki copot satu.